Desa Kramatsari adalah desa kecil yang suasananya biasanya tenang. Orang-orang saling kenal dan hidup apa adanya. Sebagian besar warga bekerja sebagai petani, sebagian lagi membuka warung kecil atau berdagang seadanya. Kalau siang hari, suara ayam dan anak-anak sudah cukup menggambarkan betapa sederhana hidup di sana. Di salah satu sudut desa itu, tinggal Junaidi dan istrinya Rukmini. Rumah mereka sederhana, temboknya sudah mengelupas di beberapa sisi. Junaidi dikenal sebagai orang yang tidak terlalu rajin. Kadang ia bekerja serabutan, kadang hanya mengobrol di pos ronda sambil merokok. Kalau ada kebutuhan mendadak, ia sering pinjam uang ke warung. Sementara itu, Rukmini berusaha menutup kekurangan suaminya dengan bekerja apa saja, membantu membuat kue, mencuci pakaian tetangga, atau jualan kecil-kecilan. Hidup mereka sebenarnya pas-pasan. Beberapa warga bahkan mengira pasangan itu akan terus hidup seperti itu sampai tua nanti. Tidak ada tanda-tanda kalau keadaan akan berubah. Tapi perubahan itu datang tiba-tiba. Sangat tiba-tiba. Suatu pagi, warga dikejutkan oleh suara motor baru berhenti di depan rumah Junaidi. Motor itu mengkilap dan jelas bukan barang murah. Rukmini terlihat membantu suaminya memasukkan tas belanjaan besar berisi bahan-bahan dapur yang tidak pernah mereka beli sebelumnya. Bahkan untuk makan sehari-hari saja dulu, mereka harus irit. Beberapa tetangga hanya bisa saling pandang. "Lah, kok bisa?" bisik Bu Tejo yang kebetulan lewat. "Entah, kemarin masih ngutang sabun di warung," jawab Bu Rahayu sama bingungnya. Sejak hari itu, kehidupan Junaidi berubah cepat. Rumahnya direnovasi, lantainya dilapis keramik baru, pintunya diganti kayu yang lebih bagus. Toko sembako tiba-tiba berdiri di depannya. Tidak mewah, tapi cukup besar untuk ukuran desa. Warga datang membeli kebutuhan, tetapi rasa penasaran mereka jauh lebih besar daripada barang yang mereka beli. Banyak yang bertanya-tanya dari mana semua itu berasal. Tapi kalau ditanya, Junaidi selalu memberi jawaban yang sama. "Rezeki sudah waktunya datang," katanya sambil tersenyum. Senyumnya itu bukan senyum bahagia, tapi lebih seperti menyimpan sesuatu yang tidak ingin dijelaskan. Rukmini pun berubah. Ia jadi lebih sering memakai perhiasan kecil seperti cincin atau gelang baru yang sebelumnya tak pernah ia punya. Namun wajahnya tidak terlihat benar-benar senang. Kadang ia terlihat gelisah, seolah memikirkan sesuatu tapi tidak punya keberanian untuk menceritakannya. Warga mulai memperhatikan kebiasaan baru Junaidi. Ia sering keluar malam, bukan sekedar nongkrong atau bekerja, tapi membawa sesuatu. Dalam beberapa kesempatan, ada warga yang melihatnya membawa wadah kuning berisi bunga dan kemenyan. Tujuannya selalu sama, ke kebun bambu di tepi desa. Kebun itu terkenal sepi. Orang jarang ke sana karena suasananya gelap dan banyak cerita aneh dari dulu. Tidak ada yang paham apa yang dilakukan Junaidi, tapi rasanya jelas itu bukan hal biasa. Namun belum ada yang berani menegurnya langsung. Junaidi memang dikenal keras kepala. Kalau dinasihati pun belum tentu mau mendengar. Di saat warga bingung dengan perubahan hidup Junaidi, masalah baru justru muncul. Beberapa rumah mulai mengalami kehilangan uang. Awalnya nilainya kecil. Uang 50.000 di dompet hilang, lalu uang receh di meja warung lenyap. Orang mengira mungkin lupa menaruh atau disembunyikan anak-anak. Tapi lama-lama kejadian itu semakin sering. Ada yang kehilangan uang di dalam celengan. Ada petani yang baru pulang dari menjual panen, mendapati uangnya berkurang tanpa tahu kemana menghilang. Celengan yang masih utuh isinya bisa kosong tanpa pecah. Lemari terkunci pun bisa hilang isinya. Namun anehnya, tidak ada tanda pembobolan. Kunci tidak rusak.
Jendela tidak terbuka, tidak ada jejak kaki. Yang hilang hanya uang. Warga mulai membicarakan ini di mana-mana. Di warung, di sawah, di pos ronda. Tapi tidak ada yang berani mengambil kesimpulan. Semua hanya coba menenangkan diri dengan mengatakan, mungkin kelupaan. Walau sebenarnya mereka sudah mulai merasa takut. Desas-desus mulai terdengar. Ada yang bilang melihat bayangan kecil berlari-lari di halaman rumah pada malam hari. Ada pula yang mengaku melihat bentuk seperti anak kecil bertelanjang, berlari melintas di antara tanaman jagung. Tapi tidak ada yang yakin karena kejadiannya terlalu cepat dan samar. Ketika cerita-cerita itu menyebar, warga mulai menghubungkannya dengan perilaku Junaidi akhir-akhir ini. Tetapi karena belum ada bukti, semuanya hanya berakhir sebagai bisik-bisik tanpa keberanian untuk menegur langsung. Rukmini semakin jarang keluar rumah. Kalau keluar pun, wajahnya terlihat tegang. Ia lebih banyak menunduk dan cepat-cepat kembali ke dalam. Beberapa tetangga yang mencoba menyapanya tidak mendapat jawaban ramah seperti dulu. Seolah-olah ia takut salah bicara. Suatu malam sekitar jam 9, Pak Surip melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya merimban. Ia sedang menutup kandang ayam ketika melihat Junaidi berjalan menuju kebun bambu. Di tangannya ada wadah yang sama seperti yang diceritakan warga, berisi bunga dan dupa. Tapi yang membuatnya merinding adalah sosok kecil yang berjalan mengikuti Junaidi dari belakang. Sosok itu cepat dan tubuhnya lebih rendah dari lutut orang dewasa. Gerakannya aneh, seperti melompat-lompat pelan. Pak Surip refleks memanggil, "Junaidi, itu siapa yang ikut kamu?" Tapi saat ia mengedipkan mata, sosok itu sudah menghilang seperti asap. Hanya ada Junaidi yang menoleh sebentar sebelum melanjutkan langkah tanpa menjawab sepatah kata pun. Keesokan paginya, kabar tentang kejadian itu menyebar cepat. Warga mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi mereka juga takut salah menuduh, takut kalau ternyata semua hanya kesalahpahaman. Apalagi Junaidi sekarang punya banyak uang dan lebih dihormati beberapa orang. Masalah kehilangan uang semakin menjadi-jadi. Bahkan celengan anak kecil yang digantung di langit-langit pun bisa hilang isinya tanpa suara. Pemilik warung mulai menyembunyikan uangnya di tempat-tempat yang tidak masuk akal. Di dalam beras, di balik bantal, atau bahkan di dalam panci. Tapi tetap saja hilang. Rasa cemas mulai muncul di wajah setiap warga. Mereka tidak berani bicara terang-terangan, tapi semua merasa desa Kramatsari tidak lagi seperti dulu. Seolah-olah ada sesuatu yang bergerak bebas pada malam hari dan tidak bisa mereka kendalikan. Dan semua itu terjadi sejak Junaidi kaya mendadak. Dalam hati kecil sebagian warga, mereka mulai bertanya-tanya, apakah kekayaan Junaidi benar-benar datang dari kerja keras, atau ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik itu? Malam-malam berikutnya semakin tidak tenang. Warga tidur lebih awal, mematikan lampu-lampu luar rumah dan memastikan semua pintu terkunci. Namun meskipun begitu, rasa aman tidak kembali. Di salah satu rumah, Bu Sarninah kehilangan seluruh tabungan yang ia simpan untuk biaya sekolah anaknya. Ia menangis semalaman karena lemari pakaiannya masih terkunci, tetapi uang di dalamnya lenyap tanpa bekas. Kejadian itu membuat seluruh warga semakin yakin bahwa ada sesuatu yang bekerja di luar batas akal. Namun sampai saat itu, tidak ada satupun yang berani bicara langsung pada Junaidi. Semua hanya diam, mengawasi, dan menunggu. Karena mereka tahu, perubahan seperti ini tidak mungkin datang tanpa alasan. Dan biasanya, sesuatu yang terlalu mudah datang akan meminta balasan yang jauh lebih besar. Sejak kejadian uang hilang di beberapa rumah, suasana desa Kramatsari berubah. Orang-orang yang biasanya santai sekarang mulai curiga satu sama lain. Namun, semakin lama mereka sadar bahwa ini bukan soal manusia. Caranya terlalu bersih, terlalu cepat dan tidak masuk akal.
Pagi itu, rumah Bu Rahayu heboh. Celengan ayam milik anaknya yang baru ia isikan kemarin sore tiba-tiba kosong. Padahal celengan itu digantung di dekat kamar supaya tidak mudah dijangkau. Saat dipecahkan, dalamnya cuma ada serpihan kertas bekas uang, seperti uang itu hilang entah kemana. Bu Rahayu menggeleng-geleng. Ini bukan ulah anak-anak. Kalaupun anak iseng, pasti ketahuan. Ini celengan aja utuh. Tetangga yang datang ikut bingung. Mereka cuma bisa menghibur, meski jelas wajah mereka sendiri ketakutan. Kasus itu bukan satu-satunya. Petani bernama Rebi mengeluh bahwa uang hasil menjual kacang tanah lenyap saat ia mandi sore hari. Uang itu disimpan di saku celana yang digantung di balik pintu. Setelah keluar mandi, tidak ada jejak siapapun masuk rumah. Tidak ada suara, tidak ada tanda pencurian, tapi uang itu hilang total. Kalau maling manusia, pasti ada yang rusak. Lah ini pintu aja masih rapat, kata Rebi, pasrah. Sementara itu, warung Botujo mengalami hal aneh. Uang di laci kas rahib, padahal warung tidak pernah ditinggal kosong. Kadang saat Botujo menghitung uang sore hari, jumlahnya selalu kurang meski warung sepi. Ia sempat menyalahkan cucunya yang suka bermain di sekitar sana, tapi setelah diawasi ketat pun, uang tetap hilang. Akhirnya, warung-warung di desa mulai tutup lebih cepat. Biasanya buka sampai malam, kini jam 6 saja sudah beres. Mereka takut uang dagangan hilang lagi. Bahkan ada yang menyimpang uang di kaleng bekas biskuit lalu menanamnya di tanah belakang rumah. Namun, tetap saja, ada yang mengaku kehilangan meski sudah menyembunyikan uang seperti itu. Situasi semakin meresahkan ketika beberapa warga mulai melihat sesuatu. Pak Mul hadir pertama kali menceritakan kejadian itu saat sedang minum kopi di teras. Ia bilang, "Aku tadi subuh lihat di rumah panggungnya Pak Wiryu ada yang lari kecil-kecil di bawah kolong. Aku kira kucing, tapi kok kepalanya botak, badannya kayak anak kecil telanjang." Orang-orang yang mendengar langsung merinding. Mereka berusaha memastikan apa yang dilihat Pak Mul bukan halusinasi. "Kamu yakin?" tanya seseorang. "Yakin banget, cepet geraknya. Pas aku mau nyalain senter, hilang." Lalu, kisah serupa muncul dari beberapa warga lain. Ada yang melihat bayangan kecil berlari di belakang kandang kambing. Ada juga yang melihat sosok mungil duduk di atas pagar lalu hilang sekejap. Cerita-cerita itu membuat warga semakin yakin bahwa sesuatu sedang terjadi di desa. Sesuatu yang bukan manusia. Isu mengenai pesugihan mulai dibicarakan diam-diam. Banyak yang menyebut-nyebut nama Junaidi, tapi tak ada yang berani menuduh langsung. Mereka hanya mengaitkan kejadian-kejadian itu dengan perubahan hidup Junaidi yang mendadak kaya. Tanpa bukti, semua hanya bisa menahan mulut. Sementara itu, Rukmini mulai terlihat gelisah. Beberapa ibu-ibu melihatnya di pasar membeli boneka kecil berbentuk bayi, tapi ia membungkusnya dengan kain seperti takut ketahuan. Boneka itu ukurannya tidak lebih besar dari botol minuman. Warga yang melihat menganggap itu aneh, karena biasanya boneka seperti itu digunakan oleh orang yang memelihara makhluk tertentu. "Biasanya itu buat tempat tidur tuyul loh," bisik salah satu ibu pada yang lain. Yang lain mengangguk, tapi tidak berani bicara lantang. Rukmini yang mendengar gumaman itu buru-buru membayar belanjaan dan pulang tanpa menoleh. Wajahnya pucat seperti orang tidak cukup tidur. Setiap langkahnya seolah menunjukkan ketakutan, bukan kebahagiaan orang kaya baru. Di sisi lain desa, Baseno merasakan perubahan yang tak bisa dijelaskan oleh orang awam. Dia bukan orang sembarangan. Meski sudah tua, dia masih punya kemampuan membaca tanda-tanda gaib. Beberapa warga sering meminta bantuannya untuk urusan yang berhubungan dengan dunia tak kasat mata. Baseno mulai sering melihat bayangan melintas di sudut-sudut rumahnya. Kadang ia mendengar suara langkah kecil yang bukan berasal dari manusia. Dia tahu betul suara langkah manusia biasa dan suara makhluk halus kecil yang usil. Ia menghela nafas panjang setiap kali suara itu muncul. "Ini bukan 1-2, gumamnya suatu malam. Kayaknya banyak." Waktu berjalan, dan kejadian-kejadian aneh terus muncul. Setiap warga punya cerita sendiri tentang uang hilang dan sosok kecil tak dikenal. Namun tetap saja, tidak ada yang bisa memastikan apa penyebabnya. Sampai suatu sore, sebuah kejadian membuat rumor semakin kuat. Rupanya, 2 anak kecil sedang bermain di halaman rumah Pak Wiryo. Mereka bermain petak umput.
Saat salah satu anak bersembunyi di balik tumpukan kayu, dia melihat sesuatu bergerak. Anak itu mengira temannya bersembunyi di sana. Tetapi ketika ia melihat lebih dekat, ia melihat sosok kecil berkepala botak merangkak cepat sambil membawa sesuatu yang menyerupai uang. Anak itu langsung berteriak ketakutan dan lari ke rumah. Setelah didatangi warga, tidak ditemukan apa-apa. Tapi cerita bocah itu langsung menyebar seperti api. Banyak yang tidak percaya, tapi kejadian-kejadian sebelumnya membuat warga semakin yakin bahwa cerita itu mungkin benar. Desa semakin tidak tenang. Setiap malam, orang menutup pintu lebih rapat. Lampu luar dipasang lebih terang. Ada yang tidur sambil memeluk tas uangnya. Ada bahkan yang memasukkan uang ke dalam botol dan menyimpannya di sumur. Rukmini makin jarang keluar rumah. Kalaupun keluar, hanya sebentar membeli kebutuhan lalu langsung kembali. Beberapa orang yang melihatnya mengatakan bahwa mata Rukmini seperti orang kurang tidur, merah dan sayu. Tubuhnya juga terlihat lebih kurus daripada sebelumnya. Sementara Junaidi makin sering keluar malam. Warga yang melihatnya dari jauh hanya bisa saling pandang, tidak ada yang berani menegur. Mereka khawatir jika benar Junaidi memelihara sesuatu, menegurnya bisa membawa masalah. Mbah Seno yang mendengar semua cerita dari warga, akhirnya memutuskan melakukan pengamatan sendiri. Ia pergi keliling desa pada malam hari. Tidak jauh dari kebun bambu, ia merasakan hawa dingin yang berbeda dari biasanya. Bulunya berdiri. Ia melihat bayangan kecil bergerak cepat menuju arah rumah Junaidi. Mbah Seno menghela nafas berat. Ini makin parah, katanya dalam hati. Keesokan paginya, warga berkumpul di rumah Pak RT untuk berdiskusi. Banyak yang sudah tidak tahan karena uang terus hilang. Mereka mulai berani menyebut nama Junaidi meski tetap dengan suara pelan. Kita harus ngomong ke dia, nggak bisa dibiarkan kayak gini. Tapi kalau salah, kalau cuma tuduhan, sahut yang lain. Semuanya terdiam. Mereka semua takut salah langkah. Tapi ketegangan di desa tidak bisa terus dibiarkan. Pada akhirnya, Pak RT memutuskan untuk menunggu beberapa hari lagi, sambil mengamati perkembangan. Dia tidak mau mengambil keputusan gegabah tanpa bukti kuat. Tapi bagi warga, waktu itu terasa sangat lama. Karena setiap malam suara-suara aneh dan bayangan kecil yang sering dilihat membuat mereka tidak bisa tidur dengan tenang. Dan di balik semua itu, Junaidi dan Rukmini menjalani hidup mereka seolah tidak terjadi apa-apa, meski wajah keduanya semakin menunjukkan sesuatu yang mereka sembunyikan. Sejak beberapa malam terakhir, Mbah Seno semakin sering keluar rumah hanya untuk memastikan apa yang sebenarnya berkeliaran di desa Keramat Sari. Ia berjalan pelan sambil membawa tas kecil berisi daun-daun tertentu dan beberapa benda yang biasa ia gunakan untuk membaca tanda-tanda gaib. Umurnya memang sudah tua, tapi matanya masih tajam dan intuisi spiritualnya belum berkurang. Malam itu, ia memutuskan mendekati kebun bambu, tempat yang sering dilemati Junaidi. Begitu memasuki area tersebut, tubuh Mbah Seno langsung terasa dingin. Bukan dingin seperti cuaca malam biasa, tapi dingin yang membuat tulang seperti diraih sesuatu. Ia berhenti, jongkok, dan menyentuh tanah. Seketika wajahnya berubah. Biasanya jejak makhluk halus kecil hanya 1 atau 2, tapi di sana ia merasakan lebih dari itu. Energi yang tertinggal terlalu banyak dan sangat berantakan. Loh, kok jumlahnya begini? Gumamnya pelan. Ia mencoba meraba dengan lebih teliti. Energi itu bukan hanya berasal dari satu makhluk. Ada banyak, seolah-olah di tempat itu berlangsung arus keluar masuk makhluk kecil yang tidak bisa dilihat mata biasa. Ini kebanyakan. Siapa yang manggil sebanyak ini? Katanya lagi, kening berkerut. Biasanya pemilik tuyul hanya memanggil 1 atau 2, tapi ini terasa seperti sarang. Jumlah energi yang tertinggal tak wajar dan membuat Mbah Seno mulai yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari perkiraan warga. Sementara itu, kejadian aneh mulai menimpa warga secara langsung, bukan lagi sekedar kehilangan uang. Suatu malam Darto dan istrinya Sari sedang tidur ketika mereka terbangun karena merasakan tarikan keras di rambut Sari. Ia langsung berteriak dan bangun sambil memegang kepalanya. "Kok rambutku ditarik?" teriaknya panik. Darto yang setengah sadar langsung mengambil senter. Ketika menyalakannya, sekilas ia melihat bayangan kecil berlari ke pojok kamar. Bayangan itu cepat sekali,
seperti kilatan. Darto meraih sapu dan mencoba memukul, tapi yang ia temukan hanya udara kosong. Malam berikutnya, giliran keluarga Pak Rigen yang mengalami gangguan. Anak mereka yang berusia 8 tahun mengaku kakinya dicubit saat tidur. Ketika ibu anak itu memeriksa kakinya, ada bekas merah kecil seperti cubitan. Belum cukup sampai di situ, tetangga lain mengaku melihat sosok kecil duduk di atas lemari. Sosok itu hanya sebentar terlihat, tapi cukup membuat mereka tidak berani masuk kamar sendirian lagi. Desa semakin heboh. Gangguan-gangguan itu membuat warga yakin bahwa makhluk yang hilir mudik bukanlah satu, melainkan banyak. Di rumah Junaidi, keadaan tidak kalah kacau. Rukmini mulai terlihat ketakutan setiap malam. Suatu malam saat sedang menyapu, ia mendengar suara tawa kecil di belakangnya, bukan suara manusia, tapi suara yang terdengar seperti anak kecil umur 2 tahun. Ia langsung menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Ketika ia membuka kamar belakang, ia melihat sesuatu berlari kecil di bawah meja. Tubuhnya pendek dan kepalanya botak. Rukmini langsung menutup pintu dan berlari ke kamar depan sambil bergemetar. Ternyata tuyul-tuyul itu tidak hanya bekerja mencuri uang. Mereka berkeliaran di rumah dan sering usil. Ada yang memanjat meja, ada yang memindah-mindahkan barang, dan ada yang hanya duduk memperhatikan dari sudut gelap. Rukmini tidak pernah mengira pesugihan yang disepakati suaminya akan seperti ini. Ia pikir hanya satu makhluk kecil yang bekerja diam-diam, tapi jumlahnya makin lama makin banyak. Pada suatu malam, ia memberanikan diri bertanya pada Junaidi. "Mas, sebenarnya kamu manggil berapa tuyul?" Junaidi yang sedang menghitung uang di kamar depan hanya diam. Rukmini duduk di depannya, menunggu jawaban. "Aku cuma manggil satu awalnya. Satu itu saja. Terus ini yang berkeliaran di rumah banyak sekali. Dari mana semua itu datang?" Junaidi menghela nafas panjang. Wajahnya berubah tegang. Ia tampak ragu untuk bicara, tapi akhirnya ia membuka suara. Aku minta tambahan penghasilan cepat. Katanya kalau mau cepat, tinggal tingkatkan permintaan. Tapi aku nggak tahu kalau ternyata yang datang bukan tuyul tambahan dari perjanjian pertama. Mereka datang dari perjanjian lain, yang bukan buat aku." "Maksudmu gimana? Mereka datang sendiri?" Junaidi mengangguk pelan. Kayak ada pintu yang kebuka, dan begitu kebuka, mereka masuk. Aku nggak bisa nutup. Rukmini memegang kepalanya sendiri. Ia mulai merasa takut tinggal di rumah itu. Setiap malam ia mendengar suara kaki kecil berlari, suara benda jatuh, bahkan tawa pelan yang membuat bulu kuduk berdiri. "Tapi mas, itu kan sudah kayak nggak nurut. Kadang aku mau tidur saja mereka ganggu. Aku nggak tahan kalau begini terus," katanya sambil menahan air mata. Junaidi menggaruk kepala, tampak gelisah. "Aku juga diganggu, Min. Mereka minta sesajen terus. Kalau telat ngasih, mereka marah. Pernah aku nggak sempat siapin bunga, mereka lempar barang-barang di dapur." "Mas, kita berhenti saja. Kita keluar dari pesugihan ini," ucap Rukmini dengan suara rendah. Wajah Junaidi langsung tegang. Ia menatap istrinya lama sebelum menjawab. "Kamu mau kita balik miskin lagi? Rumah ini, motor, toko, semua hilang nanti. Apa gunanya semua itu kalau kita hidup sama makhluk yang bikin kita takut setiap hari?" balas Rukmini keras. Namun Junaidi menggeleng-geleng kuat-kuat. Ia nggak mau balik lagi ke hidup yang dulu. Ia sudah janji sama dirinya, ia nggak mau lagi ngutang. Rezeki ini sudah di tangan, ia tinggal jalanin saja. Rukmini hanya bisa berdiri dan menjauh, kecewa. Ia sadar suaminya sudah terlalu dalam. Bukan hanya takut kehilangan kekayaan, Junaidi tampak seperti sudah terikat sesuatu yang tidak bisa ia lepaskan begitu saja. Sementara itu gangguan tuyul semakin sering. Dalam satu malam saja 5 kali Junaidi mendengar suara benda jatuh. Ia juga sering merasakan ada yang menyentuh kakinya saat tidur. Bahkan pernah satu tuyul muncul di ujung tempat tidur sambil menatapnya lama. "Mas, ini sudah keterlaluan," kata Rukmini suatu pagi ketika melihat dapur berantakan. Piring jatuh, gula berserakan, dan boneka kecil yang pernah ia beli terbalik di pojok ruangan. Tuyul-tuyul itu menjadi semakin aktif. Seakan-akan mereka mulai tidak butuh perintah lagi. Mereka bergerak sendiri, bekerja sendiri, dan kadang bertingkah iseng tanpa alasan. Junaidi mulai terlihat lelah. Wajahnya kusut dan matanya merah seperti sering tidak tidur. Tapi tetap saja ia menolak berhenti.
Ini cuma butuh adaptasi, katanya membela diri. Tapi Rukmini tahu itu bohong. Pesugihan ini sudah jauh dari kata terkendali. Ia juga tahu bahwa semakin lama, semakin sulit melepas perjanjian seperti itu. Namun ia tidak berani pergi atau melapor ke siapapun. Semua masih disimpan sendiri dalam ketakutan yang makin hari makin menjadi. Dan sementara Rukmini makin takut, tuyul-tuyul itu justru semakin banyak. Jumlahnya bertambah setiap malam seperti ada sesuatu yang memanggil mereka tanpa henti. Desa Keramat Sari pun semakin dekat dengan bencana yang belum disadari semua orang. Sejak kehilangan uang terjadi terus-menerus dan warga semakin resah, akhirnya mereka sepakat untuk meminta bantuan satu-satunya orang yang dianggap mampu menghadapi masalah semacam itu, Mbah Seno. Malam itu rumahnya dipenuhi beberapa warga yang datang dengan wajah lelah dan penuh tekanan. Mereka tidak tahu harus mulai dari mana, tapi semuanya sepakat bahwa kejanggalan di Desa Keramat Sari sudah melewati batas wajar. Mbah Seno duduk bersila di ruang tamu, memejamkan mata sebentar untuk menenangkan diri sebelum mendengarkan keluhan warga. Dari pergerakan napasnya, terlihat jelas bahwa ia sedang mencoba merasakan energi yang berputar di sekitar desa. Beberapa saat kemudian, ia membuka mata perlahan dan berkata dengan suara rendah namun tegas, "Ini sudah terlalu jauh. Makhluk yang berkeliaran di desa bukan cuma 1-2, jumlahnya banyak, dan sifatnya sudah tidak terkontrol." Warga saling pandang. Tidak ada yang berani menebak siapa pemilik makhluk itu, tapi semua langsung teringat pada satu nama. "Mbah, apa ini ada hubungannya sama Junaidi?" tanya salah satu warga yang sebenarnya sudah lama menduga. Mbah Seno tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri, mengambil tongkat kayu yang biasa ia pakai saat berjalan, lalu menatap pintu seperti ingin memastikan sesuatu. Kalau benar sumbernya dari dia, kita harus berhenti ragu. Kalau dibiarkan, bukan cuma uang yang hilang, orang bisa celaka. Tanpa banyak bicara lagi, Mbah Seno mengajak warga menuju rumah Junaidi. Tidak semua ikut, hanya beberapa laki-laki yang berani menemani. Sementara itu sebagian warga lain memilih tetap di rumah masing-masing sambil berharap masalah ini cepat selesai. Rumah Junaidi terlihat terang benderang dari kejauhan, padahal waktu sudah melewati pukul 10 malam. Lampu teras menyala penuh tapi suasananya terasa aneh. Seperti ada bayangan yang bergerak cepat di balik tirai. Ketika mereka semakin dekat, Mbah Seno berhenti mendadak. Ia mengangkat tangannya, memberi tanda agar warga di belakangnya tidak membuat suara apapun. Dari tempat mereka berdiri, jelas terlihat sesuatu bergerak di balik tirai. Makhluk kecil, seukuran anak balita, berlari dari ruang tamu ke arah dapur. Lalu disusul makhluk lain yang bentuknya sama, tapi gerakannya lebih cepat dan tidak wajar. "Astagfirullah," salah satu warga berbisik, wajahnya langsung pucat. Mbah Seno menatap rumah itu tanpa kedip. "Jumlahnya banyak sekali," gumamnya. Tanpa menunggu lama, ia melangkah maju dan mengetuk pintu rumah Junaidi. Beberapa detik kemudian, pintu dibuka oleh Rukmini dengan wajah panik. Begitu melihat orang-orang yang datang, khususnya Mbah Seno, ekspresi Rukmini langsung berubah seolah ia ingin menangis tapi menahannya. Mbah, apa ada hubungannya sama Junaidi?" tanya salah satu warga yang sebenarnya sudah lama menduga. Mbah Seno tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri, mengambil tongkat kayu yang biasa ia pakai saat berjalan, lalu menatap pintu seperti ingin memastikan sesuatu. Kalau benar sumbernya dari dia, kita harus berhenti ragu. Kalau dibiarkan, bukan cuma uang yang hilang, orang bisa celaka. Tanpa banyak bicara lagi, Mbah Seno mengajak warga menuju rumah Junaidi. Tidak semua ikut, hanya beberapa laki-laki yang berani menemani. Sementara itu sebagian warga lain memilih tetap di rumah masing-masing sambil berharap masalah ini cepat selesai. Rumah Junaidi terlihat terang benderang dari kejauhan, padahal waktu sudah melewati pukul 10 malam. Lampu teras menyala penuh, tapi suasananya terasa aneh, seperti ada bayangan yang bergerak cepat di balik tirai. Ketika mereka semakin dekat, Mbah Seno berhenti mendadak. Ia mengangkat tangannya, memberi tanda agar warga di belakangnya tidak membuat suara apapun. Dari tempat mereka berdiri, jelas terlihat sesuatu bergerak di balik tirai. Makhluk kecil, seukuran anak balita, berlari dari ruang tamu ke arah dapur. Lalu disusul makhluk lain yang bentuknya sama, tapi gerakannya lebih cepat dan tidak wajar. "Astagfirullah,"
Salah satu warga berbisik, wajahnya langsung pucat. Mbah Seno menatap rumah itu tanpa kedip. Jumlahnya banyak sekali, gumamnya. Tanpa menunggu lama, ia melangkah maju dan mengetuk pintu rumah Junaidi. Beberapa detik kemudian, pintu dibuka oleh Rukmini dengan wajah panik. Begitu melihat orang-orang yang datang, khususnya Mbah Seno, ekspresi Rukmini langsung berubah seolah ia ingin menangis tapi menahannya. Mbah, ada apa malam-malam begini? Kulo arep ngomong karo bojo panjenengan, jawab Mbah Seno pelan namun tegas. Rukmini menoleh ke dalam rumah, lalu membuka pintu lebih lebar. Dari celah pintu itu, Mbah Seno melihat sekilas beberapa bayangan kecil berlarian di sudut ruangan, tapi Rukmini pura-pura tidak melihat apa-apa. Ketika mereka masuk, Junaidi langsung muncul dari arah kamar. Wajahnya tegang, seperti orang yang tidak suka kedatangan tamu tanpa pemberitahuan. Ada apa ini, Mbah? Kenapa datang malam-malam gini? Tanyanya sambil berusaha terlihat santai, padahal tangan dan kakinya tampak gemetar. Mbah Seno tidak menjawab pertanyaan itu, ia hanya menatap sekeliling rumah dan semakin lama tatapannya semakin tajam. Udara di dalam rumah terasa berat, seperti ada puluhan pasang mata yang memperhatikan. Tiba-tiba terdengar suara lari kecil dari arah dapur, lalu diikuti suara lemari yang bergetar pelan. Warga yang ikut masuk mendadak merapatkan tubuh karena takut. Jun, koe ngerti apa sing sejatine ananing omah iki? Kata Mbah Seno, suaranya datar. Junaidi menghela napas panjang, matanya beranjak liar melihat ke sana kemari. Ia menelan Ibu Dah, jelas sedang berusaha menyembunyikan sesuatu. Saya nggak ngerti, Mbah, ini rumah saya, nggak ada apa-apa. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, lampu rumah tiba-tiba padam. Teriakan kecil terdengar dari beberapa warga. Rukmini refleks memegang lengan Mbah Seno sambil gemetar. Dalam gelap itu, terdengar suara kaki kecil berlari cepat. Lalu terdengar suara lain, suara tawa kecil, tapi terdengar seperti tawa anak-anak yang dipaksa keluar dari tenggorokan yang kering. Beberapa detik kemudian, lampu berkedip dan menyala kembali. Saat cahaya kembali memenuhi ruangan, semua orang membeku. Di dinding, lemari, lantai, bahkan di atas meja, puluhan tuyul berdiri menghadap mereka. Beberapa duduk sambil menggoyang-goyang kaki, beberapa berlari kecil tanpa suara, dan ada satu yang memanjat dinding seperti cicak. Mereka terlihat seperti anak kecil tanpa pakaian tapi dengan wajah pucat dan mata yang tidak wajar. Rukmini langsung menjerit pelan dan mundur sampai menabrak kursi. "Mbah, tolong, saya nggak kuat hidup begini," isaknya. Junaidi hanya bisa berdiri terpaku, tubuhnya gemetar hebat seolah seluruh rahasianya sudah terbuka. Mbah Seno mengangkat tongkatnya. "Kabeh wong sing anakene mundur kabeh, ojo doket-doket." Ia mulai membaca doa sambil menggerakkan tongkatnya membentuk lingkaran di udara. Awalnya tuyul-tuyul itu hanya menatap, tapi ketika bacaan doa semakin keras, mereka mulai berlari gelisah. Satu tuyul meloncat ke arah warga dan mencakar lengan seorang laki-laki. Warga itu menjerit, langsung jatuh duduk sambil memegang lengannya yang berdarah. Satu tuyul lain menarik rambut Rukmini sampai ia terjatuh. Tuyul itu menghampirinya lagi, seperti ingin mencubit wajahnya, tapi Mbah Seno mengayunkan tongkatnya sehingga makhluk itu terpental. Namun jumlahnya terlalu banyak, bahkan Mbah Seno kesulitan mengendalikan situasi. Setiap kali ia menahan satu atau dua tuyul, yang lain muncul dan menyerang dari arah berbeda. "Jun, Rukmini, yen ora diputus saiki bakal celaka kabeh," teriak Mbah Seno dengan suara keras. Junaidi menggelengkan keras. "Saya nggak bisa, Mbah. Kalau saya putus, semua uang saya hilang. Toko saya hancur. Saya balik miskin." Tiba-tiba, satu tuyul besar melompat menabrak Junaidi hingga ia terjatuh ke lantai. Makhluk itu mencakar dada Junaidi sambil tertawa, seolah menegaskan bahwa mereka tidak lagi menganggap Junaidi sebagai tuan. Rukmini menjerit ketakutan. "Junaidi, cukup, kita udah salah. Tolong hentikan." Tuyul-tuyul lain mulai meloncat ke tubuh Junaidi, seperti sedang berebut sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia. Junaidi berteriak minta tolong, tapi suaranya tenggelam di antara tawa ganjil para tuyul. Mbah Seno bersiap melakukan ritual terakhir, tapi ia tahu hasilnya tidak akan sempurna jika pemiliknya tidak mau melepaskan. Pertempuran gaib malam itu menjadi titik balik yang menentukan nasib rumah Junaidi. Dan Mbah Seno hanya punya satu kesempatan untuk menyelamatkan siapapun yang masih bisa diselamatkan.
Keadaan di rumah Junaidi benar-benar kacau. Suara teriakan, benturan, dan cekikikan makhluk kecil bercampur menjadi satu, membuat siapapun yang ada di sana tidak bisa berpikir jernih. Rukmini terus menangis sambil memegang kepalanya, sementara Junaidi hampir tidak bisa berdiri karena tubuhnya sudah penuh luka cakaran. Mbah Seno sadar keadaan tidak bisa dibiarkan berlama-lama. Jumlah makhluk yang menyerang semakin banyak dan mereka sudah tidak peduli lagi siapa yang mereka incar. Ia mengambil keputusan cepat. "Semua keluar! Kita harus ke kebun bambu sekarang," serunya lantang. Rukmini langsung berdiri meski tubuhnya gemetar. Beberapa warga yang tadinya ketakutan di pojokan mulai bergerak setelah mendengar perintah itu. Junaidi ditarik paksa karena ia nyaris tidak bisa bangun sendiri. Tuyul-tuyul yang mengerubungi tubuhnya terlempar saat Mbah Seno mengayunkan tongkatnya. Begitu pintu depan dibuka, hembusan angin dingin keluar seperti dari ruang tertutup selama bertahun-tahun. Mereka segera keluar satu persatu, sementara suara langkah-langkah kecil terdengar mengikuti mereka dari dalam rumah. Jalan menuju ke kebun bambu berada di sisi utara desa, sekitar 200 meter dari rumah Junaidi. Malam itu tidak ada cahaya bulan, hanya lampu senter dari warga yang berjalan di belakang. Tapi cahaya itu pun sering meredup seperti terganggu sesuatu. Suara bambu yang bergesekan terdengar jelas meskipun angin tidak terlalu kencang. Rukmini sesekali menoleh karena merasa ada yang berjalan tepat di belakangnya. Setiap ia menengok, tidak ada siapapun, hanya kegelapan dan suara gerak cepat seperti binatang kecil. Mbah Seno berjalan paling depan. Tongkat kayunya menancap tanah setiap langkah, meski tanah itu terasa agak bergetar seperti dipukul dari dalam. Sesampainya di kebun bambu, suasana semakin aneh. Bambu yang biasanya tenang kini bergerak ke kanan dan ke kiri, seperti ada orang yang mengguncangnya. Udara berbau tanah basah bercampur amis, membuat semua warga yang mengikuti menutup hidung. "Jun, ayo maju!" kata Mbah Seno sambil menunjuk tanah kosong di tengah kebun. Junaidi berdiri di sana dengan wajah pucat. Lututnya terus bergetar dan tangannya tidak berhenti meremas baju. Rukmini ingin memegang suaminya, tetapi Mbah Seno menggeleng. "Biarkan dia sendiri. Ini harus dia selesaikan." Junaidi hanya menunduk. Dari belakang terdengar suara seperti kuku yang menggores tanah. Ketika warga menyorotkan senter, terlihat beberapa tuyul berlari cepat lalu menghilang di balik pohon bambu. Mbah Seno mengeluarkan satu kantong kain berisi benda-benda ritual. Ia menaruhnya di tanah, lalu menarik garis melingkar di sekeliling Junaidi. "Jun, semua uang hasil perjanjian itu harus kamu serahkan sekarang juga. Jangan simpan sepeser pun." Junaidi menatapnya dengan mata berkaca. "Mbah, kalau semua diserahkan, saya nggak punya apa-apa lagi." "Kamu mau nyawamu hilang?" potong Mbah Seno dengan suara tegas. Junaidi langsung terdiam. Tubuhnya semakin membungkuk. Dengan tangan gemetar, ia merogoh kantong celana dan mengeluarkan uang yang ia bawa. Lalu dari sakunya, ia mengeluarkan dompet besar berisi gulungan uang. Rukmini yang melihat itu merasa kaget. Ia tidak tahu suaminya masih menyimpan uang sebanyak itu. "Semua taruh di tanah," perintah Mbah Seno. Junaidi menuruti. Uang-uang itu langsung diletakkan di tengah lingkaran yang sudah digambar. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki kecil semakin mendekat. Dari berbagai sudut kebun bambu, makhluk-makhluk kecil itu bermunculan. Mata mereka bersinar samar, wajahnya tanpa ekspresi. Mereka mengitari lingkaran itu dan mulai mendekati uang yang ditaruh di tanah. Rukmini menutup mulutnya agar tidak berteriak. Warga yang menonton dari jauh mundur beberapa langkah karena ngeri melihat jumlah tuyul yang semakin banyak. Mbah Seno duduk bersila dan mulai membaca mantra. Tanah yang berada dalam lingkaran itu perlahan memancarkan cahaya redup. Cahaya itu seperti membentuk pusaran kecil. "Portalnya sudah terbuka," gumam Mbah Seno. Tuyul-tuyul yang berada paling dekat dengan pusaran itu mulai tersedot perlahan. Beberapa masuk dengan mudah, tetapi sebagian lain melawan. Ada yang menancapkan kuku ke tanah sehingga tubuhnya tidak tertarik. Ada juga yang mencakar permukaan bambu untuk menghentikan tarikan itu.
Salah satu tuyul yang paling besar melompat ke arah Junaidi dan mencakar wajahnya. Junaidi jatuh terduduk sambil memegangi pipi yang berdarah. "Mereka nggak mau pergi, Mbah!" teriak Rukmini panik. Mbah Seno terus membaca mantra tanpa berhenti. Suaranya semakin keras dan tegas. Pusaran cahaya semakin kuat, menarik apapun yang berada di dalam lingkaran. Dua tuyul kecil menempel di kaki Junaidi dan menggigit betisnya. Ia berteriak keras sambil berusaha menendang makhluk itu, tapi gigitannya terlalu kuat. Warga ingin membantu, tapi mereka takut mendekat karena aura di dalam lingkaran terasa sangat panas. "Tahan Jun, sedikit lagi," seru Mbah Seno sambil menekan tongkatnya ke tanah. Tiba-tiba suara bambu patah terdengar dari arah belakang. Beberapa tuyul lain muncul dan langsung melompat ke tubuh Junaidi. Ada yang mencakar punggungnya, ada yang menarik bajunya seperti ingin merobeknya. Rukmini tidak sanggup menahan diri. Ia berlari mendekat namun dua warga memegangnya agar tidak masuk ke lingkaran. "Jangan, Duk, bahaya!" teriak mereka. Junaidi hanya bisa memegangi wajah dan tubuhnya sambil berjerit. Tuyul-tuyul yang memberontak mulai terlihat kesulitan bergerak karena tarikan pusaran semakin kuat. Satu persatu tubuh mereka tertarik paksa, meskipun mereka meronta seperti binatang liar. Mbah Seno memukul tanah dengan tongkatnya. Cahaya di lingkaran itu memancar lebih terang. Angin di sekitar kebun berputar kuat hingga dedaunan bambu berjatuhan seperti hujan. Akhirnya satu persatu tuyul tersedot ke dalam pusaran itu. Yang paling besar berusaha kabur, tapi sebelum ia sempat melompat keluar, pusaran menarik tubuhnya sampai menghilang. Beberapa detik kemudian pusaran itu perlahan mengecil dan menghilang, menyisakan tanah yang kembali gelap. Hanya suara napas terengah dari warga dan isak tangis Rukmini yang terdengar. Mbah Seno menutup ritual dengan menancapkan tongkatnya ke tanah. Cahaya tipis muncul sebentar lalu padam. Itu tanda pintu gaib sudah terkunci. Junaidi langsung pingsan begitu semua selesai. Tubuhnya penuh luka, bajunya robek, dan wajahnya penuh goresan. Rukmini histeris dan berlari ke arahnya. Mas bangun, Mas!" Warga tetap berdiri jauh tidak berani mendekat, tapi mereka juga lega karena suasana mencekam perlahan mereda. Mbah Seno menghela napas panjang. Sudah selesai, tapi dampaknya akan lama. Malam itu kebun bambu kembali sunyi. Tidak ada lagi bayangan kecil berlari, tidak ada suara cekikikan, dan tidak ada energi aneh yang berkeliaran. Semua makhluk yang membuat desa kacau akhirnya kembali ke tempat asalnya. Namun luka yang ditinggalkan, baik fisik maupun batin, akan dirasakan Junaidi dan Rukmini untuk waktu yang sangat lama. Beberapa bulan berlalu setelah kejadian malam itu. Nama Junaidi dan Rukmini tak lagi dibicarakan setiap hari. Namun bekas-bekas dari perbuatannya tetap menjadi cerita gelap yang sulit dilupakan. Pasangan itu memilih pergi tanpa pamit. Mereka berkemas diam-diam saat subuh dan meninggalkan rumah tanpa menoleh lagi. Tidak ada yang tahu mereka pindah kemana. Sebagian warga menduga mereka tinggal di kota. Sebagian lagi yakin mereka sengaja menjauh agar tidak lagi diganggu makhluk-makhluk kecil yang dulu mereka panggil. Rumah mereka kini berdiri kosong sambil menghadap jalan setapak menuju kebun. Pagar bambunya masih utuh, tapi cat dinding sudah mulai mengelupas. Warga yang lewat di depan rumah itu biasanya mempercepat langkah. Ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Pintu depan terkunci rapat, namun jendela kamar kadang terlihat terbuka sedikit, seperti ada tangan kecil yang mendorong dari dalam. Beberapa warga bersumpah melihat cahaya lampu menyala pada malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon. Padahal secara logika, tidak ada aliran listrik yang tersambung lagi di rumah itu. Ada pula yang mengaku mendengar suara kaki kecil berlari-lari dari ruang tengah ke dapur, diikuti suara benda jatuh seperti piring pecah. Tetapi saat diperiksa keesokan harinya, tidak ada apapun yang berubah. Yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah suara cekikikan lirih yang kadang terdengar dari kamar paling belakang, kamar yang dulu digunakan Junaidi untuk menyimpan sesajen. Suaranya seperti anak kecil sedang bercanda, tetapi nada yang muncul terlalu dingin untuk disebut suara manusia biasa. Orang-orang yang tinggal di sekitar rumah itu sudah hafal pola kejanggalannya. Mereka menghindari berjalan sendirian melewati rumah itu ketika malam sudah larut. Meski begitu, suasana desa Keramat Sari perlahan kembali normal. Warga tidak lagi kehilangan uang secara misterius. Warung-warung kembali buka sampai malam.
Anak-anak berani bermain di depan rumah masing-masing tanpa ketakutan. Ronda malam pun terasa lebih tenang. Namun di balik semua itu, ada pelajaran besar yang diam-diam mereka simpan dalam hati. Orang-orang sering mengulang pesan yang ditinggalkan Mbah Seno setelah ritual pemutusan. Apapun bentuknya, kekayaan yang datang secara instan tidak pernah gratis. Ada harga yang ditagih, biasanya jauh lebih mahal daripada yang didapat. Setiap kali ada pendatang baru yang bertanya kenapa rumah kosong itu tidak pernah dijual atau dipindah tangan, warga hanya menggeleng pelan dan menjawab, di situ pernah ada pesugihan tuyul. Sekarang tuyulnya sudah pergi, tapi kadang ada yang masih datang pulang, mungkin mencari tuannya, mungkin mencari uang yang dulu mereka kumpulkan. Dan hingga sekarang, rumah itu tetap berdiri, perlahan ditelan rumput liar dan debu. Tidak dihuni, tidak disentuh, dan tidak diganggu, kecuali oleh